sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sudah, hebat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya. Baik, Nak Vita, silahkan berdiri memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Vita. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari berdiri. Sudah, terima kasih. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum mulai pembelajaran? Supaya kita cinta tanah air. Nah, hari ini apakah kalian sudah membaca buku? Belum. Kita melakukan kegiatan seperti biasanya ya. Kita literasi terlebih dahulu ya selama 15 menit. Silakan mengambil di pojok baca. Baik. Nah, sudah selesai ya literasinya, Nana? Sudah membaca ya, untuk membudayakan membaca sejak dini. Nah, apakah kalian tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tidak. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tema daerah tempat tinggalku dan subtema tentang aku bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, pasti di antara kalian semua ada yang daerahnya beda-beda. Kayak Mbak Rita dari mana? Bantul. Nah, dari Bantul. Sedangkan Mas Ronald dari Nusa Tenggara Timur. Pasti jelas berbeda. Lalu kita juga akan mempelajari tentang tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Nah, lalu akan mempelajari tentang manfaat keberagaman. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mempelajari tentang manfaat keberagaman? Agar kita bertoleransi. Agar kita bertoleransi, baik, pintar. Nah, untuk itu biar semangat pagi hari ini kita mau nyanyi dulu yuk. Tahu nggak, ada yang tahu lagu ini nggak? Si kancil anak nakal. Nah, pernah dengar kan? Pernah. Mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3. Si kancil anak nakal suka mencuri mentimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, tadi dalam lagu tadi itu
itu ada berapa tokoh? Ada satu. Siapa? Kancil. Kancil. Nah, Kancil itu bagaimana dalam lagu tersebut? Suka mencuri. Nah, suka mencuri. Tidak boleh ya mencuri itu, karena mencuri itu berdosa dan tidak baik. Nah, sekarang tadi sudah mendengar tentang si Kancil. Sekarang ibu punya cerita lagi tentang si Kancil, yaitu tentang Kancil dan buaya. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Pernah. Ada yang pernah? Oh belum, ada yang belum juga. Nah, ibu silahkan menyimak dengan baik cerita yang akan ibu bawakan. Baik? Baik. Kancil dan buaya. Suatu siang saat matahari bersinar terik, Kancil duduk sendirian di bawah pohon. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Aku lapar. Aku ingin makan mentimun yang ada di ujung seberang sungai. Tapi bagaimana cara aku melewati sungai ini? Tiba-tiba gemericik air terdengar. Wah, ternyata itu buaya. Buaya tiba-tiba lewat di depannya. Buaya. Buaya tidak menggubris. Dia langsung saja. Tapi Kancil yang cerdik ini memiliki cara. Dia berteriak, "Buaya, aku memiliki daging segar untukmu." Nah, buaya yang mendengar lalu berbalik. "Hah? Kau memiliki daging segar?" "Iya, akan kuberikan daging segar untukmu. Asal kau mau membantu menyeberangi sungai ini." Kata buaya, "Menarik. Tapi kau berjanji ya, jika aku sudah membantumu menyeberang sungai, kamu akan memberikanku daging segar." Nah, kata si buaya. Lalu kata Kancil, "Iya, akan aku berikan daging segar untukmu." Setelah itu, buaya dengan pintarnya mengajak teman-temannya untuk membuat barisan. Jadi buaya membuat barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buaya membentuk lintasan seperti jembatan agar Kancil bisa lompat dan sampai di ujung sungai. Nah, tiba-tiba buaya datang membawa teman-temannya. Kancil, apa buaya? Ini sudah aku bawakan, teman-temanku. Kamu bisa loncat di atas punggung kami dan kamu akan sampai di tepi sungai. Hah? Benar. Terima kasih. Lalu Kancil dengan lincahnya melompat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kancil sudah sampai di ujung sungai. Lalu tiba-tiba buaya berkata, "Mana daging segar yang kau janjikan untukku tadi?" Lalu Kancil tertawa dengan jahatnya. "Kau tidak lihat? Dari tadi jelas-jelas aku tidak membawakan daging ataupun makanan lain. Aku saja ingin mencari mentimun di ujung sini." Mendengar kata Kancil seperti itu, buaya merasa kecewa. Ternyata Kancil tidak dapat memenuhi janjinya. "Ternyata kamu benar. Yang dikatakan hewan lain di sini bahwa kamu pembohong dan licik." Lalu buaya pergi bersama teman-temannya dengan tidak mendapatkan sebuah daging. Lalu Kancil pergi dengan tertawa jahat. Dari sini anak-anak sudah mendengar ya tadi cerita tentang Kancil dan buaya? Ya, Bu. Nah, tadi ada berapa tokoh? Sudah jelas ada buaya dan Kancil. Nah, Kancil ini tuh wataknya seperti apa? Licik, pembohong. Licik, pembohong. Dia tidak menepati janjinya kepada buaya. Lalu buaya mudah percaya dan memaafkan. mudah percaya dan mau membantu sesamanya. Nah, baik, ternyata dalam sebuah cerita itu terdapat 2 tokoh. Atau lalu apa sih yang tahu tentang tokoh? Tokoh itu apa sih, Nak?
tokoh. Tokoh itu apa? Ada yang mau berpendapat? Nah, tokoh itu adalah orang atau subjek yang diceritakan pada sebuah cerita atau sebuah tulisan. Nah, orang tokoh ini bisa disebut orang atau subjek. Kenapa bisa subjek? Karena belum tentu orang. Misalnya ada seperti kancil dan buaya, kan itu bukan orang. Nah, lalu bedanya dengan penokohan apa? Nah, penokohan adalah karakteristik atau sifat dari tokoh. Seperti cerita yang tadi Ibu sudah dengarkan, ada kancil dan buaya. Lalu penokohannya memiliki sifat yang baik, yang satunya licik. Nah, dua sifat itu disebut protagonis dan antagonis. Nah, protagonis di sini adalah tokoh yang memiliki karakteristik yang positif, yang baik. Jadi dalam sebuah cerita dia digambarkan sebagai tokoh yang baik, yang menjadi sisi positif sebuah cerita. Sedangkan antagonis itu yang memiliki sifat kebalikannya atau lawan dari protagonis, atau bisa dibilang tokoh yang kurang baik atau jahat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, jadi ada tokoh, ada penokohan, ada protagonis, antagonis. Lalu jangan lupa dalam sebuah cerita itu juga ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan. Nah, pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca atau pendengar. Untuk lebih menggali pemahaman kalian tentang tokoh-tokoh dan cerita dalam cerita fiksi, Ibu akan membagikan EKED. Nah, hari ini kita akan berkegiatan secara kelompok. Senang? Baik, Ibu sudah bagikan nama-nama untuk kelompok hari ini ya, supaya adil. Nak Randy, Nak Adam, Nak Vivi, Nak Ana jadi satu kelompok. Nak Vini, Nak Dias, Nak Manda, Nak Bunga jadi satu kelompok. Nah, dan kelompok-kelompok lainnya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kegiatan serta didik. Terdapat beberapa hal yang harus didiskusikan berdasarkan cerita ini. Jika nanti kesulitan, silakan untuk angkat tangan atau nanti Ibu akan berkeliling. Baik? Baik. Silakan. Kesulitan dalam mengerjakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, karena waktunya sudah 10 menit ya. Nah, apakah ada kelompok yang belum selesai? Sudah? Sudah. Sekarang ada yang mau pertama menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok Nak Vini mau? Ya, Bu. Mari sini. Nah, dibacakan tentang Pak Dadi dan warga barunya. Berdasarkan cerita yang tadi didiskusikan, tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Pak Dadi, Pak Sukani, Andi. Benar, ada Pak Dadi, Pak Sukani, dan Andi. Lalu bagaimana karakteristik atau penokohan-penokohan dalam tokoh
tokoh-tokoh Pak Andi, Pak Danti, Pak Supani. Lalu Andi seperti apa? Pak Dati bijaksana, membantu protagonis. Iya. Pak Sukani sombong, meremehkan antagonis. Iya. Pak Andi tokoh pendukung. Benar, ini yang tadi tidak sempat Ibu bahas, tapi ternyata kalau Mbak sudah menemukan bahwa dalam cerita itu ada yang disebut tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu adalah orang yang jelas atau orang utama yang diceritakan dalam cerita ini. Nah, siapa itu tadi tokoh utamanya? Pak Dati dan Pak Sukani. Ya, sedangkan tokoh pendukungnya ada Pak Andi. Pak Andi. Benar ya tadi Pak Dati itu tokoh seorang Pak RT yang baik hati, mau menolong dan disebut dengan tokoh protagonis. Sedangkan Pak Sukani yang merasa dirinya lebih itu tidak mau bergabung dengan tokoh antagonis seperti itu. Lalu amanat apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Jangan suka meremehkan orang karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar, jangan meremehkan. Lalu yang lain ada? Mari bergaul dengan siapa saja. Benar, mari bergaul dengan siapapun, tidak usah memandang dia dari mana dan dia punya apa. Baik, beri tepuk tangan untuk tokoh yang nggak punya. Baik, dari tadi kita membahas tentang tokoh-tokoh itu, ternyata setiap tokoh atau setiap orang itu memiliki karakteristik atau keberagaman yang berbeda-beda. Lalu dan perbedaan itu yang membuat kita itu menarik. Kalau bayangin, jika satu ruangan ini semuanya warnanya putih, ya, Ibu pakai baju putih, pakai rok putih, kalian pakai rok putih, terus temboknya putih, semuanya putih, bagaimana? Pasti membosankan, pasti tidak menarik kan? Nah, oleh karena itu kita itu perlu untuk terdapat banyak warna agar hidup itu menarik. Sekarang ada perbedaan dari teman di sekeliling kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati, menganalisis tentang teman yang ada di sekeliling kita. Ini dikerjakan secara individu. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Coba lihat karakteristik yang menurut kalian menarik yang ada di sekeliling kalian dan dijelaskan. Lalu hasil dari pengamatan yang kalian lakukan itu apa? Sudah paham? Sudah. Ya, terserah kalian mau menilai Ibu, melihat Ibu itu rambutnya panjang, cara berbicaranya seperti apa, halus. Nah, kalian bisa menuliskan. Silahkan dibagi kepada teman-teman yang lain. Baik, sudah selesai ya Nak? Sudah selesai. Ada yang mau menampilkan hasil pengamatannya terhadap teman lain? Nak Vita mau? Mari, sini, berdiri. Baik. Nah, tadi Nak Vita mengamati siapa di kelas ini? Cino. Mas Cino itu. Bagaimana orangnya? Hitam, tinggi, kurus. Agamanya apa? Buddha dari Jakarta. Sedangkan Mbak Vina ini rambutnya
pendek, orangnya berisi, lalu berbeda dengan Katolik dari Jawa dan nggak dari Banten ya. Nah, ternyata lalu yang lain ada yang menilai punya siapa, yang menilai punya Mas Ranti. Nah, Mas Ranti itu seperti apa? Mas Ranti dari Bandung, putih, lalu muslim, lalu baik, tinggi, berkacamata. Nah, kita silahkan duduk dulu, beri tepuk tangan sebentar. Nah, ternyata dalam satu kelas ini saja itu sudah bisa dilihat bahwa setiap orang itu memiliki keberagaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang dari mana? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bantul, malah dekat sini. Nah, setiap orang itu tidak bisa disamakan. Lalu itu disebut keberagaman. Keberagaman itu ada keberagaman agama. Agama di Indonesia ada berapa? 7. Ada 6. Ada 6 dan 1 kepercayaan. Ada apa? Ada Katolik, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, siapa lagi? Hindu, dan yang terakhir kepercayaan. Lalu ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu seperti apa? Contohnya baju adat. Kalau kalian pernah Kartini disuruh menggunakan baju adat, itu kan ada yang beda-beda. Ada yang dari memakai kebaya, ada juga yang memakai baju khas Bali ataupun baju yang lain, baju daerah lain. Lalu ada keberagaman keunikan diri sendiri. Jadi keunikan diri sendiri itu adalah karakteristik dari seseorang. Rambutnya panjang, cara jalannya lurus, tinggi, berkacamata, itu adalah keberagaman dari keunikan diri sendiri. Lalu manfaatnya apa sih ketika kita berbeda-beda memiliki keberagaman yang berbeda-beda? Kita memiliki manfaat apa? Manfaatnya apa untuk kita perbedaan itu? Bertoleransi. Bisa belajar toleransi, benar sekali. Terus apa lagi? Mengenal budaya yang berbeda. Terus apa lagi? Budaya yang berbeda-beda. Terus bisa melatih rasa hormat terhadap orang lain, seperti itu. Nah, ternyata dari keberagaman itu bukan menjadikan alasan kita tidak mau bergaul. Seperti Pak Dati dan Pak Sukani tadi, walaupun berbeda harus tetap membantu, harus saling berteman. Baik, sudah ada yang dibingungkan sampai sini? Nah, karena tidak ada yang bingung, Ibu mau memberi pertanyaan. Ibu akan melihat apakah sudah paham betul atau tidak dengan soal evaluasi. Dikerjakannya 10 menit, ada 10 pilihan ganda dan 5 isai, 10 sampai 15 menit. Nanti ini dikerjakan secara individu ya. Ini hanya sekitar tokoh yang tadi kita pelajari dan tentang keberagaman. Baik, nah, silakan dibuka pertanyaannya. Nah, baik, di sini jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor persensi ya. Dan mengerjakannya langsung di sini saja, tidak usah di kertas lain, jadi langsung di sini aja, dicoret-coret di situ saja. Baik. Baik, sudah selesai mengerjakannya. Apakah ada nomor yang kesulitan dalam soal evaluasi ini? Tidak. Sudah mengerjakannya dengan lancar ya? Sudah pada bisa? Sudah. Memang ketika mengerjakan soal-soal berbentuk cerita ini hanya butuh fokus dan teliti dalam mengerjakan supaya benar-benar memahami isi teks.
Kayak ini ada beberapa cerita ya ini. Nah, baik, bisa dikumpulkan ke ibu nanti supaya ibu koreksi. Baik, sini diangkat. Nah, baik. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik, dengan tidak berebut. Nah, ibu akan memberikan bintang penghargaan. Silahkan anak-anak nanti bisa menempelkan ini di papan penghargaan. Jadi silahkan tulis, silahkan dibagi kepada teman-teman yang lain. Karena hari ini kalian hebat-hebat sekali belajarnya, lalu aktif. Baik. Nah, hari ini dari pagi tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Mari kita membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang apa? Tentang tokoh dalam sebuah cerita. Lalu ada keberagaman dan manfaat keberagaman. Tokoh tadi ada apa saja? Antagonis dan protagonis. Manfaat keberagaman. Tokoh tadi ada antagonis dan protagonis. Kalau penokohan itu apa bedanya dengan tokoh? Tokoh itu adalah subjek yang diceritakan, sedangkan penokohan itu karakter suatu tokoh yang disebut protagonis maupun antagonis. Nah, dari manfaat keberagaman tadi ada apa aja? Memupuk rasa toleransi, rasa menghormati, bisa mengenal budaya yang berbeda. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dari awal hingga hari ini, apakah hari ini anak-anak senang? Senang. Maaf. Apakah hari ini anak-anak senang? Nah, kita akan melakukan kegiatan refleksi, yaitu penilaian diri. Silahkan untuk seperti biasa mencentang selalu sering seperti itu ya. Ini refleksinya ini 4 menit ya nak. Sebentar saja. Silahkan dibagi. Baik, sudah selesai ya nak. Hari ini pembelajarannya sudah selesai. Tadi sudah belajar tokoh dan manfaat keberagaman. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin berdoa? Saya. Nah, silakan memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan hak masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa dibereskan, jangan sampai ada yang tertinggal, dan jangan lupa besok pagi menggunakan seragam batik. Pintar. Cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.